Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari kelas SI 301 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simulasi IoT pada software Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Baik, kita mulai saja. Di sini saya sudah menyediakan sebuah layout ruangan atau denah sebuah rumah di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana di sini itu ada beberapa ruangan seperti ada kamar utama, kemudian ada toilet, ada kamar 1, kamar 2, garasi, kemudian ruang tamu, dapur, dan juga toilet yang menyatu dengan dapur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian IoT yang mana terdiri dari beberapa komponen seperti lampu, kemudian ada kipas angin, jendela, ada pintu, kemudian juga nanti kita tambahkan garasi, yang pintu garasinya itu dapat dibuka menggunakan RF reader gitu. Jadi nanti menggunakan kartu untuk membuka pintu garasi tersebut. Baik. Nah, di sini kita yang pertama akan setup dulu untuk membuat sebuah home gateway. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Nah, ini ada home gateway. Kita drag dan masukkan ke sini. Yang kedua itu kita akan membutuhkan sebuah lampu untuk di kamar utama. Kemudian kita taruh di tengah. Nah, oke, sebelum itu kita lihat dulu di sini untuk detail dari home gateway-nya. Kita klik config, kemudian LAN. Nah, di sini itu sudah otomatis terpasang atau digunakan IP dengan nomor atau dengan IP 192.168.25.1 dengan subnet masknya yaitu default di 255. Kemudian kita klik untuk melihat detail lainnya, ada di attributes, ada GUI, kemudian kita kembali lagi ke config. Nah, di sini display name-nya yaitu home gateway. Kemudian untuk wireless-nya di sini SSID-nya saya coba ganti dulu menjadi rumah Heri. Oke. Di sini untuk autentikasinya kita disable saja. Oke, nextnya kita akan tambahkan juga lampu di kamar 1. Kemudian juga di kamar 2 kita tambahkan lampu. Kemudian kita tambahkan di sini 1. Oh, di dapur lampu juga. Kemudian kita perlukan jendela di sini. Jadi nanti di kamar utama ada 1 jendela, kemudian di kamar 1 juga ada jendela, di kamar 3, kemudian di dapur sini, dan di ruang tamu. Oke, setelah itu kita akan tambahkan sebuah garasi. Sini ya, ini garasi di sini. Kemudian kita membutuhkan nah, ini RFID reader. Di sini nanti fungsinya untuk membuka pintu ini dengan menggunakan scan kartu ya. Kemudian kita tambahkan juga di sini untuk RFID card-nya. Kemudian kita akan membutuhkan sebuah MCU board. Kita taruh dulu di sini. Ini kita rapikan dulu ya. Ini seperti ini. Kemudian MCU board-nya di sini. Oke, untuk sekarang seperti ini. Kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan? Kipas angin kita coba tambahkan di sini. Kemudian juga pintu biasa kita coba tambahkan di sini saja. Jadi ke dapur itu ada sebuah pintu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan setup di home gateway ini. Tadi kita sudah setup.
Jadi untuk nama displaynya Home Gateway saja, tapi untuk nama di wirelessnya atau SSID-nya itu Rumah Harry gitu. Sekarang kita akan konfigurasi semua item atau semua komponen IoT ini untuk connect ke Home Gateway. Sini yang pertama jendela dulu. Oke. Sini jendela, kita masuk ke config, kemudian wireless. Di sini SSID-nya kita ganti menjadi Rumah Harry. Kita tunggu dulu. Nah, di sini nanti akan ada alamat IP. Kita centang yang DHCP supaya mendapatkan alamat IP secara otomatis. Nah, di sini sudah menerima IP ya. Device-nya itu 192.168.25.101. Nah, ini bisa kita close. Nah, dapat dilihat di sini sudah terkoneksi. Kemudian di lampu kita config dan lakukan hal yang sama. Kita buka tab wireless, kemudian di sini Rumah Harry. Kemudian kita lihat di sini sudah terdapat alamat IP-nya, artinya sudah tersambung. Kemudian kita ke setting, kita pilih IoT servernya Home Gateway. Jadi supaya nanti perangkatnya itu bisa di remote menggunakan laptop ataupun handphone dari jarak jauh gitu. Atau secara terkoneksi dengan jaringan yang sama. Nah, kita kesini lagi karena di sini tadi belum. Kita ke tab setting Home Gateway. Oke. Nah, kita lakukan konfigurasi yang sama kepada semua alat IoT atau komponen IoT yang ada di sini. Oke, setelah semuanya di setting, untuk semua komponennya sudah kita setting dan dapat terlihat dengan adanya garis putus-putus ini bahwa semua komponen IoT ini sudah terhubung ke Home Gateway yang sama. Jadi ada satu Home Gateway kita gunakan di sini. Nah, sebenarnya kita bisa ganti ya untuk penamaannya di sini, misalkan untuk untuk display name-nya kita ganti menjadi jendela, dan misalkan untuk ini lampu 1, lampu kamar utama, lampu kamar 2 gitu. Tapi di sini saya supaya cepat, jadi tidak saya ganti. Nah, setelah kita lakukan setting di sini, kita coba tambahkan komponen laptop atau handphone ya. Tapi di sini kita coba laptop terlebih dahulu. Sorry, ini saya salah menambahkan. Sini kita tambahkan laptop. Nah, oke, setelah itu kita klik pada laptop tersebut. Kita ganti settingannya supaya dapat terkoneksi dengan Home Gateway. Kita matikan dulu. Kita ganti perangkat jaringannya menggunakan wireless. Kemudian setelah diganti, nyalakan lagi dan kita pergi ke config. Nah, di config ini untuk display name-nya kita biarkan laptop 1 saja. Kemudian kita tap wireless. Nah, di sini kita hubungkan SSID-nya ke Rumah Harry gitu. Nah, karena kita tidak menggunakan autentikasi, jadi kita biarkan saja seperti ini secara default. Nanti di bawahnya akan terdapat IP 4 192.168.25.115. Oke, itu artinya sudah terhubung. Kita cek terlebih dahulu. Nah, sini sudah terhubung. Sekarang kita akan cek. Nah, oke, sekarang kita akan cek untuk perangkat IoT-nya ya, apakah sudah terkoneksi dengan baik. Di sini untuk IoT servernya, karena tadi tidak kita setting, jadi secara default saja untuk username dan passwordnya admin. Nah,
dapat kita lihat di sini ada beberapa perangkat IoT yang sudah terkoneksi ke home gateway yang sama. Jadi dapat kita gunakan atau dapat kita setting dari laptop yang sudah terhubung. Nah, contoh di sini like IoT 14. IoT 14 itu di sini kita cek dalam keadaan mati atau statusnya off. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Nah, kita dim dulu, dim. Ini menyala tapi redup. Kemudian jika on, ini akan menyala seperti ini. Kita off-kan lagi, kita on-kan. Oke. Ini sudah terhubung. Kemudian IoT 18. Ini jendela di kamar 1. Kita coba buka. Nah, ini sudah bisa terbuka ya. Kemudian untuk IoT 19, di sini ada jendela di kamar 2. Kita coba buka. Ini juga sudah bisa. Kemudian oke, sekarang kita coba untuk fan-nya ya, atau kipas angin. Di sini ada IoT 25. Kita cari IoT 25. Nah, untuk penamaan itu sebenarnya nanti akan sangat membantu sekali dalam kita mengorganisir perangkat IoT-nya gitu. Jadi nanti dapat dengan mudah dicari. Kita coba nyalakan. Nah, di sini sudah menyala ya atau terkoneksi. Jika kita setting high, itu berputarnya kalau dianalogikan dengan sangat cepat. Kemudian kita matikan. Kemudian untuk IoT jendela ini 18 kita tutup. Kemudian IoT 19 di sini kita tutup juga. Nah, sekarang kita close. Nah, secara keseluruhan atau secara beberapa perangkat yang terhubung ke sini sekarang itu sudah dapat kita kontrol menggunakan laptop. Oh ya, sekarang kita coba satu lagi untuk yang garasi ya, karena barusan belum sempat kita cek. Nah, untuk garasi itu IoT 22. Nah, ini kita coba. Oke, ini pintunya terbuka ya. Untuk simulasinya seperti itu, kita tutup lagi. Nah, sekarang kita akan coba setting bagaimana cara membuka pintu garasi tersebut menggunakan RFID card gitu. Jadi nanti ketika RFID card ini ditempelkan atau didekatkan ke RF readernya, itu akan otomatis membuka pintu garasi. Oke, ini saya coba zoom terlebih dahulu supaya jelas. Nah, di sini yang pertama kita perlu mengkoneksikan antara MCU board ke garasi, kemudian juga ke RFID readernya. Di sini kita gunakan connection atau kabel IT custom dari garasi. Kita select digital 0 untuk portnya, ke MCU atau ke boardnya dengan digital 1. Nah, kita coba agak jauh sedikit. Oke, sekarang di RFID reader ini kita coba dulu untuk atau bukan coba ya, kita setting dulu. Nah, di sini ada analog slot. Kita tambahkan menjadi 2. Kemudian itu kita close. Kemudian kita gunakan kabel yang sama yaitu IT custom kabel. Di sini kita pilih A1. Kemudian kita koneksikan ke boardnya dengan portnya A0 atau analog 0 gitu. Nah, di sini dapat kita lihat sudah terhubung. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu cardnya ini. Dia memiliki properti 1001. Di sini dapat dilihat juga 1001. Nah, jadi nanti kita akan lakukan coding sederhana untuk mengecek apakah RFID yang digunakan itu sesuai atau tidak gitu. Jadi kita masuk ke RFID readernya. Di sini kita klik programming, kemudian kita gunakan yang JavaScript. Di sini ada 2 pilihan, JavaScript dan Python. Saya coba gunakan JavaScript. Klik main.js. Oke, kemudian kita lakukan
coding sedikit dengan menambahkan kondisi. Nah, di sini kita tambahkan kondisi jika. Di sini saya buat terlebih dahulu formatnya ya. Ini else. Nah, untuk kondisinya yang pertama itu jika card ID bernilai 1001. Jadi card yang tadi itu kan unique value-nya 1001. Jadi kita buat kondisi di sini. Jika card ID-nya bervalue 1001, maka kita set state-nya menjadi 0. Nah, 0 ini dia artinya valid ya, atau datanya itu benar. Sedangkan 1 itu kita coba cek. Nah, untuk 0 itu valid, 1 itu invalid, dan yang kedua itu waiting. Nah, di sini jika kita tambahkan logiknya itu jika card ID-nya bernilai 1001, maka statusnya kita buat menjadi aktif. Nah, jika bukan selain dari 1001, kita set state menjadi 1 gitu, atau invalid. Oke, di sini sudah cukup kodenya seperti ini saja. Kita stop dulu. Kita jalankan kembali. Nah, dapat dilihat RFID reader-nya itu sudah menyala ya di sini. Cuman ini harusnya nah, ini di sini ada yang salah ya. Jadi sama dengannya itu harus 2 kali. Jadi kondisi atau coding di JavaScript itu jika kita melakukan persamaan atau sama dengan, maka equals-nya atau sama dengannya itu harus 2. Jadi kita coba lagi, jika card ID-nya sama dengan 1001, maka set state-nya 0 atau aktif. Kita matikan kemudian jalankan kembali. Nah, di sini sudah kelihatan kalau RFID reader-nya sudah menyala dengan lampunya berwarna merah. Kalau kita coba dekatkan, nah lampunya akan berubah menjadi warna hijau, artinya unique value yang ada di card ini sudah benar gitu. Sekarang kita akan melakukan coding juga di MCU board-nya. Di sini kita gunakan JavaScript juga. Sebelum itu kita coba cek dulu ke sini garage door-nya. Kita lihat dulu spesifikasinya. Oke, nah di sini untuk message formatnya itu langsung state-nya saja antara 0 dengan 1. 0 itu tertutup, 1 itu terbuka. Kita klik 2 kali MCU board. Kemudian di sini kita buat codingan baru atau kondisi baru. Oke, di sini saya buat variabel dulu. Variabel pertama itu pintu dengan value-nya 1 atau terbuka ya. Kemudian kita buat juga variabel reader atau untuk alat scanningnya. Kita namain saja reader dengan slotnya itu portnya analog A0. Karena tadi kan kita gunakan A0 ya untuk di MCU boardnya, kemudian A1 di RFID readernya. Setelah itu di sini ini kita hapus, kita tambahkan pin mode. Di sini tuh yang atas dulu. Ini kita ganti menjadi pintu. Itu sebagai output. Kemudian readernya itu sebagai input. Jadi kan kita tempelkan kartu kepada kepada RF reader itu sebagai input, dan pintunya itu nanti sebagai output. Oke, sekarang kita masuk ke function loop. Kita buat kondisi baru. Di sini kita buat formatnya dulu. Ini else. Oke, nah di sini yang pertama kita buat kondisi jika analog read-nya, atau di sini itu kita definisikan reader sama dengan 0, maka kita di sini buatkan custom write. Untuk statusnya itu pintu 1. Nah, pintu 1 itu kan tadi definisinya terbuka ya.
Oke, kemudian selain itu kita buat custom write pintu sama dengan 0. Jadi nanti pintunya itu tidak akan terbuka. Sini kita jalankan. Oke, ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya. Nah, dapat dilihat jika kita dekatkan RFID card ke RFID cardnya ke RFID reader, itu akan membuka pintu garasinya. Tapi ketika kita jauhkan, pintu garasi akan menutup kembali. Baik, untuk pembahasan kali ini mengenai simulasi IoT pada aplikasi atau software Cisco Packet Tracer, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.